Najwa berkoar keras soal KPI tapi bungkam soal interpelasi. Dasar Anies, ditulis oleh Manuel di reward.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Najwa Shihab ini gagal jadi pahlawan kesiangan ketika mau mencoba menengahi antara ketua KPI dan juga pengacara korban dugaan pelecehan seksual sesama jenis di KPI saat kurun waktu era SBY berkuasa pada saat itu. Najwa Shihab ini bukan sosok yang patut dicontoh. Dia ini kelihatan sangat diagung-agungkan oleh SJW. Saya pun sempat menghargai orang ini saat ia mencecar Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta sampai dia terbirit-birit dan pulpennya jatuh dan tidak bisa diangkat lagi. Orang ini videonya barusan tersebar luas nyungsep di got nyemplung. Anies Baswedan ini kelihatannya berhasil membangun koneksi dari orang-orang penting seperti DPRD dengan 7 fraksi yang bisa diajak makan malam dan kenyang, makan sampai kenyang, sehingga besoknya mereka ramai-ramai menolak interpelasi yang diusung oleh PDIP dan PSI. Suaranya PDIP dan PSI kecil. Anggota-anggota DPRD ini tentu tahu proses dan seluk-beluk secara mendetail soal Formula E yang tidak bisa masuk ke akal masyarakat. Tentu rakyat tidak tahu bagaimana Formula E ini biayanya lebih mahal dari sirkuit Mandalika ini bisa tembus. Kalau bisa tembus artinya sudah ada peranan DPRD dong di dalamnya, khususnya dari 7 fraksi yang mendukung. Saya curiga mereka itu mendapatkan proyekan-proyekan yang membuat mereka semakin kaya dan masuk ke 2 periode DPRD. Anies bermodalkan makan mewah di balai kota, amankan semua. Kenapa DPRD lainnya menolak interpelasi? Ya pasti karena ada kepentingan dong. Seharusnya sebagai fungsi perwakilan rakyat, DPRD mengawasi apa yang dikerjakan oleh Anies kan? Setiap kebijakan gubernur seharusnya diawasi, jangan sampai ada flow alias bocor halus sedikit pun. Lah ini bocor ban sobek-sobek koyak di depan mata, DPRD kenapa malah menolak interpelasi? Seharusnya materi ini bisa dibawakan dengan sangat seru di acara Mata Najwa. Ternyata Mata Najwa sudah main mata sama Anies Baswedan juga, sangat romantis. Tidak ada acara Mata Najwa yang membahas soal interpelasi Anies Baswedan. Apakah Najwa takut masuk neraka karena dianggap kadrun melawan Anies yang dianggap utusan langit? Padahal sebagai dari anak ulama yang moderat, Najwa tidak perlu takut itu. Selain membangun koneksi dengan DPRD, kelihatannya Anies juga menjalin koneksi dengan jurnalis. Jurnalis balai kota kebanyakan punya iPhone. Dari mana hayo? Ya kita nggak usah ngomongin lah, sudah tahu pastinya. Selain membangun koneksi dengan jurnalis balai kota, nampaknya Anies bangun relasi dengan Najwa. Karena biasanya Najwa Shihab ini suka akan topik-topik panas mengenai pemerintahan, apalagi topik mengenai korupsi. Tapi potensi korupsi di balai kota yang merupakan skandal besar di ibu kota, kenapa didiamkan? Nah, semua mulai bertanya-tanya. Orang pada garuk-garuk kepala dan bingung kenapa Najwa diam. Kenapa Najwa tidak bicara sepatah kata pun soal Anies Baswedan dan potensi korupsinya. Apakah karena Najwa sekarang sudah berkiblat kepada Novel Baswedan? Apakah karena Najwa sudah terpincit hatinya dengan drama-drama politik ala Novel Baswedan yang dipecat KPK? Sudah waktunya rakyat bekerja dan bergerak, bukan hanya ngoceh-ngoceh di survei saja. Nggak guna. Mau ratusan ribu kali survei dan sampai 100% rakyat mendukung aksi interpelasi kepada Anies, ya nggak guna. Anies tahu kok rakyat sudah nggak guna. Rakyat memilih DPRD dan Anies dalam Pilkada DKI Jakarta dan pemilu legislatif. Dan setelah itu dalam sistem negara ini, rakyat sudah diam saja. Nggak guna lagi kalian ngebacot. Fungsi legislatif yang adalah perwakilan rakyat sudah dibuang dan jadi cacat. Najwa pun dibungkam dan tidak berani berbicara sedikit pun. Saya curiga Najwa sudah dipesan, apalagi kita tahu bahwa dulu dan sekarang media Metro TV dan Transmedia juga sudah berkiblat ke Anies Baswedan. Berbahaya sekali kan? Sebetulnya harusnya kita bisa berkata bahwa demokrasi dibungkam dan kebebasan pers dibungkam bukan oleh Jokowi dan Satpol PP yang mengenai tutup mural. Demokrasi justru sedang dibungkam oleh Anies Baswedan sendiri lewat manuvernya merusak tatanan demokrasi yang seharusnya ada. Begitulah mata-mata. Bagaimana menurut Anda? Mayoritas rakyat Jakarta dukung interpelasi. Gua kasih tahu, nggak ngefek sob. Gop. Ditulis oleh Manuel di reward.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Wahai warga Jakarta, selamat menikmati pilihan kalian, yakni Anies dan anggota DPRD, selain PSI dan PDIP. Selamat menikmati juga bisa dibacakan begini. Makan tuh, saya tertawa puas melihat bagaimana warga Jakarta mayoritas mendukung interpelasi kepada Anies. Mayoritas warga Jakarta itu saya yakin bukan hanya pemilih PDIP dan PSI, karena jumlah mereka tidak mayoritas. Meski PDIP menempati posisi pertama dari belasan partai yang dipilih tentu tidak mayoritas. Apalagi ditambah PSI yang hanya meletakkan 8 anggota. Kecil itu. Jadi kalau mau dilihat mayoritas Jakarta, tentu mereka adalah warga-warga yang berhasil dikadalin oleh manusia keturunan bernama Anies Baswedan yang ngaku-ngaku Jawa Tulen, tapi keturunan Yaman dan juga para anggota legislatif. Mereka dijanjikan rumah DP 0, dijanjikan bebas banjir, dijanjikan diperhatikan oleh anggota legislatif saat pilkada, lalu berhasil dikibulin tidak memilih Ahok karena dia kafir juga Cina. Gabungan kedua itu adalah hal yang greget. Katanya Ahok dia bukan hanya double minority saja. Ahok mengatakan bahwa dirinya itu adalah triple minority. Dia ini kafir, Cina, dan ditambah jujur. Inilah yang membuat anggota-anggota DPRD yang dulu berjalan bersama Ahok kejang-kejang sampai terkentut-kentut bau lobster. Ahok justru ditantang untuk diinterpelasi karena jujur. Kejujuran Ahok inilah yang membuat banyak anggota-anggota DPRD yang saat itu bekerja bersama Ahok melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan semangat mereka dipilih. Justru dengan keberadaan Ahok, para anggota DPRD ini menjadi panas dan tertelanjangi karena mereka dibongkar kedoknya bahwa selama ini mereka bukan mewakili rakyat, melainkan DPRD mewakili perut dengan makan lobster, juga pemahaman neneknya yang mungkin sudah almarhumah. Selama ini kita mengetahui bahwa Ahok ini didukung rakyat. Mayoritas warga Jakarta saat itu sangat puas dengan kinerja Ahok. Tapi kenapa Ahok bisa kalah? Karena ada satu indikator yang tidak diuji oleh lembaga survei, indikator ketololan warga Jakarta. Ketololan warga Jakarta bisa dikatakan berbanding lurus dengan hasutan yang disebarkan pendukung Anies. Akhirnya Tuhan membiarkan Anies terpilih, mengingatkan kita dengan cerita kuno di mana Tuhan membiarkan Saul memimpin dan membiarkan seperti masa bodoh saat Fir'aun menjajah bangsa Israel. Musa, adanya pembiaran Tuhan mempertontonkan justru Jakarta ini sedang diberikan pelajaran. Akhirnya mayoritas rakyat Jakarta geram dengan aksi Anies melakukan dugaan korupsi dan mempermainkan uang rakyat untuk kesenangan dia dan dirinya. Iya betul, ini adalah penekanan yang sengaja penulis munculkan, menunjukkan betapa egoisnya dia. Dia tahu seluk-beluk sistem pemilu ini. Setelah itu kasih kenyang DPRD. Jadi mau berapa ratus lembaga survei yang bilang rakyat setuju interpelasi pun, Anies tetap santai-santai saja, karena dia tahu selama 5 tahun ini dia dan DPRD yang berhasil dijilat sudah punya kontrak. Anies sudah jadikan DPRD budak. Jadi buat warga Jakarta selamat ya, bancaan tetap jalan, korupsi tetap santuy, mirip sekali dengan Orde Baru. Anies adalah perwujudan Orde Baru pada puncaknya. MPR DPR dulu di Orba juga menangkan si Harto kan. Suara rakyat berhasil ditekan oleh Anies dan DPRD yang berhasil disuap. Sekali lagi wahai warga Jakarta, you have no power to bring him down. You choose them already, all the legislator and governor. Those who give them power is you. So what's next? Apa yang bisa kita kerjakan? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Diam saja. Kalian gali sumur resapan di dalam rumah. Kalau perlu, tangkap itu air dari luar, masukin ke rumah kalian, lalu menangislah sebanyak-banyaknya agar kalau Anies datang kalian nggak usah malu, karena bisa berdalih ranjang yang basah itu bukan hasil air matamu, tapi hasil tangkap air. Rakyat Jakarta selamat ya. Izinkan saya mengatakan, bodoh warganya, gembira gubernurnya. Tunggu, rakyat Jakarta yang saya maksud adalah rakyat yang memilih Anies dan tidak memilih PSI dan PDIP, karena kalianlah sumber kebodohan itu. Sekali lagi izinkan saya mengatakan, Rocky Gerung loh, puas. Bagaimana menurut Anda?